Ya, Anda masih bersama kami di Bincang Halo Indonesia. Kita kembali ke Bu Ita dan juga Ibu Dia. Dia. Tadi sebelum break, kita bertanya, bagaimana minat anak-anak muda untuk mengunjungi Museum Nasional ini? Oh, alhamdulillah untuk sampai saat ini kayaknya apa namanya minat masyarakat terutama anak muda itu makin meningkat. Jadi kami banyak memiliki program yang lebih artinya membumi ya dengan masyarakat. Jadi tidak hanya sekedar mahasiswa, anak-anak sekolah yang datang, tapi masyarakat umum juga bisa datang ke museum. Gitu. Kebanyakan di weekend. Ya, kita Oke, memanfaatkan dan waktu sepertinya weekend. ada juga program yang Night at Museum juga ya? Pernah ya, pernah Night at the Museum, tapi itu belum jadi program Oh, ini. belum. Itu jadi waktu itu ada acara, apa namanya, ada acara di museum dan para peserta itu minta minta dibawa keliling museum pada malam hari Oh, seperti ini itu. menarik sekali ya, jadi pengen ke sana nggak sih? Oke, Oke. nah ini kalau misalnya kita balik ke perawatan dan pengawetan, saat sedang dirawat istilahnya ya koleksinya, berarti kan ada tahap-tahapnya, tidak semua. Berarti pengunjung harus tidak bisa melihat dong koleksi tertentu. Nah ini biasanya memakan waktu berapa lama? Jadi itu biasanya kalau untuk jadi ada beberapa tingkatan sih sebenarnya perawatan itu. Kalau misalkan itu bisa kita lakukan on the spot. Jadi ketika teman-teman keliling dan melihat ada yang apa namanya dan bisa dibersihkan dengan mudah. Seperti tadi misalkan ada debu atau apa namanya permen karet yang baru misalkan bisa langsung diambil. Tapi kalau untuk misalkan ada yang patah atau perlu penanganan khusus, biasanya itu kita bawa ke dalam, kita punya laboratorium, kita ke dalam lab, kemudian di ruang pamer tersebut hanya kita letakkan kertas bahwa ini koleksi sedang dikonservasi, dan itu biasanya Istilahnya di opnam lah ya. gitu ya kita bawa. Dan untuk penanganannya itu tergantung kondisi gitu. Kalau memang dia karatnya banyak itu bisa sampai seminggu atau 2 mingguan. Tapi itu biasanya ya rata-rata sekitar semingguan jadi ketika kita kembali lagi ke ruangan tersebut, koleksi itu sudah jadi dan kita bawa. Sebenarnya dari material yang ada, dari batu, ada batu, logam, tekstil, kertas, material apa yang paling rentan rusak? Rusak itu yang bahan organik, itu yang tadi kertas, tekstil, itu yang kita lebih harus waspada dibandingkan batu. Kalau lihat di Museum Nasional kok makanya Mbak bisa lihat banyak arca ya karena arcanya di depan gitu. Kita tidak bukan berarti mereka lebih tahan, tapi lebih tahan dibanding yang lain. Dibanding gitu. yang lain ya, jadi makanya ditaruh di lebih depan lah. Lebih Nah depan. untuk kalau pengawetan sendiri, waktu makan, berapa lama yang dimakan waktunya? Sampai beribet ya. Iya, ya tergantung dari kegiatannya juga gitu kan. Kalau misalnya untuk fumigasi, mungkin kita nggak di ruang pamer, tapi ada ruang khusus untuk fumigasi gitu. Jadinya tidak mengganggu pengunjung untuk datang. Itu untuk fumigasi mungkin kita untuk pelaksananya sendiri butuh waktu 2 minggu. 2 minggu. Belum nanti persiapannya, dan setelah fumigasi kan kita juga harus tetap membersihkannya. Jadi bisa lebih dari 2 minggu lah untuk yang fumigasi. Oke, cukup Oke, komit dan betul. lama ya. Betul. Nah, kalau kita lihat benda bersejarah ini kan benda yang sangat berharga, ya. Kemudian tadi ada salah satu faktor perusak daripada benda-benda bersejarah ini adalah pengunjung, faktor pengunjung. Nah, kira-kira ke depannya adakah long termnya, jangka panjangnya untuk ya menutupi semuanya dengan kaca supaya terjaga dengan baik? Oh gitu. Sebenarnya itu kita bisa menutup, tapi nanti akan timbul masalah yang lain. Oh, apa itu, Bu? Ya, Biaya. karena bukan biaya. Artinya ada materi koleksi itu yang tidak bisa tertutup rapat karena nanti jamur akan muncul. Kecuali showcase-nya atau vitrinnya itu sudah kita lengkapi dengan yaitu tadi yang faktor yang lain, yaitu kita memiliki kayak pengaturan iklim. Kita bilang kalau di dalam vitrin itu namanya iklim mikro. Pengaturan iklim mikro itu kita memanipulasi temperatur dan kelembaban relatif yang sesuai dengan materi koleksi. Kalau enggak, kalau terlalu lembab, si tekstil itu akan tumbuh jamur. Di logam dia akan tumbuh karat, akan muncul karat seperti itu. Jadi memang ya tidak memungkinkan juga untuk seluruhnya ditutup ya. Iya. Tapi kan sebenarnya SOP-nya memang benda bersejarah di museum dimanapun tidak boleh disentuh. Ada nggak sanksi untuk pengunjung yang mungkin memang menyentuh dan ketahuan, atau memang dia langsung tertangkap tangan menempel permen karet gitu? Kayaknya enggak sih, itu sih Tetap kita ya? tetap, cuma kita mungkin harus
memacu supaya kesadaran masyarakat terhadap benda budaya, terutama benda-benda bersejarah seperti ini tuh muncul bahwa benda tersebut ada di museum tuh untuk ya dirawat, untuk disayangi, dan juga yang merawat bukan hanya kami tapi juga Masyarakat, ya. Mas dan masyarakat semua yang ada. Oke, ini kan kalau berbicara tentang rentang waktu, pasti suatu saat ada dari benda-benda itu yang akan rusak, Ya. seutuhnya rusak. Nah, seperti itu. Nah, kira-kira apa yang akan dilakukan dengan benda-benda yang sudah rusak ini? Kalau selama ini kan belum ada, cuma kami ada bagian registrasi. Itu kan setiap koleksi museum itu ada nomor inventaris dan itu ada kayak historinya. Jadi kalau kita ke rumah sakit kan ada ceritanya dia si pasien kenapa gitu ya. Nah, kalau untuk koleksi pun juga seperti itu. Dan andai kata memang ada kondisi seperti itu, ya mudah-mudahan sih jangan sampai gitu ya. Jangan sampai. Kalau ada sampai seperti itu, biasanya itu ada kayak semacam rapat besar, paling meeting, ini koleksi mau dikemanakan, dan ini adalah keputusan bersama. Artinya dari aspek legalitas harus terlihat, dari aspek koleksi, aspek sejarah juga harus diperhatikan. Itu jadi harus ada, jadi kayak semacam kesepakatan bersama. Ini mau diapakan benda-benda yang tadi sudah udah rusak tadi. Karena memang koleksi ini bukan hanya dari milik tim perawatan atau Iya, pengawetan, bukan, tapi juga bukan. milik Bener-bener semua banget. masyarakat bahkan. Jadi harus kita jaga sama-sama ya. Milik negara, Mbak. Setidaknya kita harus punya kesadaran untuk bisa menjaga aset negara ini. Baik, terima kasih banyak untuk perbincangan hari ini. Semoga koleksinya makin banyak Amin. dan sukses dan selalu semangat untuk menjaga ya. Oke, kita masih punya banyak informasi menarik, tetap bersama kami di Halo Indonesia.